Marc Marquez mengklaim kemenangan ketiganya musim ini dan kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia, yang kini dipegangnya dengan keunggulan 18 poin setelah akhir pekan yang sempurna. Di sirkuit di mana dia tahu bahwa, mungkin, rival utamanya, Alex Marquez dan Pecco Bagnaia, mungkin memiliki kartu yang lebih baik untuk mencoba menyerangnya. Marc Marquez menggunakan keterampilan manajemennya untuk membawa balapan ke tempatnya dan akhirnya memberikan pukulan lain pada kejuaraan, dengan kemenangan ketiganya dan melesatkan dirinya ke puncak klasifikasi umum. Saya lebih mengandalkan pikiran saya daripada insting saya sepanjang akhir pekan ini, aku pelari itu didas. Terutama karena di sirkuit ini, mengendarai dengan insting sulit bagi saya. Saya telah membuat perubahan sepanjang akhir pekan dalam hal gaya berkendara, terutama di tikungan cepat di sebelah kanan, yang sedikit lebih sulit bagi saya. Lanjutnya, masalah yang tampak pada pembalap Ducati di lap awal, saat ia disalip oleh Franco Morbidelli, ternyata hanya bagian dari strateginya, yang baru berubah saat melihat kedatangan Pecco Bagnaia, yang meski start di grid ke-11, berhasil menyalipnya. Kemarin saya yakin akan punya peluang, tetapi saya juga ragu, itulah mengapa saya berhasil di awal. Saya tahu saya hanya punya 10 putaran dengan ban depan yang mendorong keras, saya membiarkan putaran berlalu begitu saja. Awalnya Morbidelli menjauh dan saya pikir saya akan mengejarnya. Tetapi ketika Pecco melewati saya, saat itulah saya mengerti bahwa balapan dimulai, dan pada akhirnya saya mengambil putaran yang kuat untuk menyalip Maverick Vinales dan melakukan serangan terakhir. Di awal balapan, Marc dan Alex bertabrakan, mengakibatkan pembalap Gresini kehilangan banyak posisi. Tetapi hal itu tidak mengganggu rencana Marc. Saya tidak tertarik untuk memulai dengan cepat. Alex tampaknya menabrak saya di tikungan pertama, tetapi saya kehilangan gas, dia tergelincir. Dan itulah sebabnya kami bertabrakan, yang dapat dimanfaatkan Morbidelli. Namun saya tidak khawatir, saya tertarik untuk memiliki kelompok di belakang saya dan mempertahankan kecepatan yang lambat. Sementara itu, Maverick Vinales, saat masih diselidiki terkait tekanan bannya, menyatakan bahwa apapun yang terjadi, balapan yang sudah kami jalani dan podium tidak dapat direnggut dari kami. Pembalap Red Bull KTM Tech3 telah memperingatkan sepanjang akhir pekan bahwa ia merasa nyaman dan cukup kuat untuk menimbulkan ketakutan di sirkuit ini selama akhir pekan Grand Prix Qatar, tanpa ada yang menganggapnya terlalu serius. Bahkan teknisi dari timnya sendiri, yang tidak mengkalibrasi tekanan ban depan untuk memimpin balapan selama 5 putaran dan kedua selama 7 putaran berikutnya. Seperti yang dilakukannya, yang menyebabkan Race Direction menyelidikinya karena kemungkinan melanggar peraturan, yang berakhir dengan penalti 16 detik, menjatuhkannya dari posisi kedua di podium ke posisi ke-15. Vinales nyaris menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang menang dengan 4 pabrikan berbeda, setelah menang dengan Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Meskipun mengalami pramusim yang sangat sulit dengan KTM. Saya sudah melampiaskan semua amarah saya di pramusim. Saya benar-benar ingin melanjutkan proses ini berlangsung sangat cepat, dan itu penting. Jelas bahwa saya sudah bisa melihat kekuatan saya sekali lagi dengan motor ini, begitu pula dengan kelemahan saya. Saya merasa sangat baik sepanjang balapan, jelas sang pembalap. Saya membuat kesalahan kecil di tikungan ke-6, saya melebar dan Marc Marquez menyalip saya. Saya ingin memperlebar jarak saat memimpin, dan saat itulah saya menggunakan banyak ban. Namun, melalui kesalahan-kesalahan dan balapan-balapan inilah Anda belajar memahami motor. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim, KTM, Red Bull, dan Tech3, yang bekerja dengan fantastis. Mereka membuat saya lebih mudah beradaptasi dengan motor di lintasan. Saya sangat ingin terus melaju, saya ingin pergi ke Jerez sekarang, katanya sambil tertawa. Marc Marquez mulai menebus kesalahannya di Qatar 2 minggu lalu di Austin, dengan kemenangan sprint keempatnya berturut-turut. Sebuah spesialisasi di mana musim ini tidak ada pemenang selain 93. Kemenangan ini sangat membebaskan bagi pembalap Spanyol itu dari Ducati dan sangat terbuka untuk kejuaraan jika kita memperhitungkan bahwa kemenangan itu terjadi di salah satu sirkuit yang, karena profilnya, paling tidak cocok untuk gaya berkendara dan kondisi fisik Marc Marquez.
Meskipun Alex Marquez, adiknya, begitu ganasnya, yang melemparkan sepeda motornya ke arahnya pada putaran pertama. Anak tertua dari saudara Cervera, Leida, itu mengendalikan balapan setiap saat, mempertahankan 73 sejak lampu lalu lintas padam hingga bendera kotak-kotak. Dengan hasil ini, Mark kembali memimpin klasemen umum, yang kini diunggulkannya dengan selisih 2 poin atas Alex dan 21 poin atas Pecco Bagnaia, yang tertahan di barisan setelah harus memulai dari posisi ke-11 dan hanya mampu finish di posisi ke-8. Franco Morbidelli, sangat tajam di awal kejuaraan dunia, menyelesaikan podium balapan pendek meskipun mendapat tekanan, terutama di lap terakhir, dari Fermin Aldeguer dan Fabio Quartararo, kelima. Pebalap Prancis itu, yang berhasil membawa Yamaha-nya ke baris terdepan saat kualifikasi, menahan serbuan terakhir pembalap Murcia itu bagaikan babi hutan. Meskipun sebuah ketakutan di tikungan terakhir lintasan Qatar membuatnya menyerahkan posisi keempat kepada pembalap Gresini itu. Fabio Di Giannantonio semakin kuat, meskipun dia tidak dapat bersaing untuk podium, dan melintasi garis finish di urutan ke-6. Dengan keunggulan lebih dari 5 detik atas Ai Ogura, ke-7, yang sekali lagi menawarkan penampilan luar biasa dan, sekali lagi, menjadi yang pertama di antara perwakilan Aprilia. Pria Jepang itu berkembang pesat setiap kali ia memasuki lintasan. Dan pada kesempatan ini ia bahkan berani menghadapi juara dunia 2 kali seperti Bagnaia. Marco Bezzecchi finish ke-9, sementara Maverick Vinales finish ke-10, tepat di depan Pedro Acosta, ke-11. Sementara itu, tidak ada yang lebih bernasib buruk daripada Pecco Bagnaia dalam hal menabrak ban dalam kondisi buruk. Pembalap Ducati, yang mengakui memiliki keterbatasannya sendiri, menunjuk masalah itu lagi. Situasi ban pembalap Ducati itu benar-benar mengkhawatirkan, karena dia mungkin pembalap yang paling tidak beruntung dalam beberapa tahun terakhir dengan ban yang rusak. Sebuah masalah yang tidak ingin diketahui oleh satu-satunya distributor, Michelin. Bagi Pecco Bagnaia, hari Sabtu menjadi hari yang buruk di Q2, ketika ia mengalami kecelakaan dan finish kedua dari belakang, yang membuatnya harus memulai balapan di posisi ke-11 di grid. Ia pun mengaku dengan settingan motornya untuk balapan jarak pendek, ia tak bisa mengerem mendadak dan melaju-maju. Hasil akhirnya adalah ia finish di posisi ke-8 di garis finish, lebih dari 10 detik di belakang pemenang, Marc Marquez. Hari ini bukan hari yang baik, hari terburuk tahun ini. Saya membuat kesalahan di Q2. Saya berusaha keras, percobaan pertama tidak berjalan baik dan pada percobaan kedua saya berusaha keras. Sulit untuk memperpendek waktu. Saya merasa jauh lebih baik, tetapi di tikungan 4 saya melaju terlalu kencang, dan saya terjatuh. Kesalahan itu ada pada saya. Ketika Anda tidak melakukannya dengan benar pada percobaan pertama, Anda harus lebih berhati-hati pada percobaan kedua, tetapi jika Anda tidak mencoba, Anda tidak tahu apa yang dapat Anda capai, jelasnya. Saat itulah Bagnaia menjelaskan masalah yang telah dialaminya selama 3 tahun dan hingga kini, belum dijelaskannya secara terbuka. Memulai dari posisi ke-11 di grid, saya sudah tahu bahwa sprint tidak akan mudah. Selalu, ketika saya tidak memulai di depan dalam sprint, dan sudah 3 tahun sekarang, saya tidak bisa menyalip. Kami tidak tahu alasannya. Marc Marquez mengaku tak menyangka bisa memenangi sprint race MotoGP Qatar dengan mudah Sabtu ini, di sirkuit yang ia sebut sebagai salah satu yang tersulit baginya. Meskipun penampilannya di lintasan dan cara dia meraih posisi pole dan menang membuat orang berpikir dia tidak serius saat mengatakan akan mengalami kesulitan di Losail. Marc Marquez menegaskan Sabtu ini, setelah menyapu bersih kemenangan pole dan sprint di Grand Prix Qatar, bahwa saya tidak suka hari Sabtu karena Anda tidak bisa merayakan. Dan terlebih lagi di sirkuit tempat dia tahu bahwa Alex Marquez dan Pecco Bagnaia jelas bisa menyerangnya. Sesuatu yang, untuk saat ini, belum terjadi. Kami mempertahankan performa yang sama seperti musim ini, Austin adalah Austin dan kami membuat kesalahan, tetapi saya berkendara dengan baik. Saya merasa nyaman dengan motornya dan mari kita lihat apakah besok kami dapat memperbaiki beberapa hal kecil untuk meningkatkan motornya. Alex menahan saya di awal tetapi saya tahu kecepatan saya lebih baik, hanya di 2 lap pertama saya tidak siap untuk menyerang.
Tetapi besok kami akan mencoba untuk meningkatkan sedikit lagi agar bisa berada di sana, katanya begitu turun dari motornya di taman tertutup. Saya sudah berjuang, katanya sambil tertawa sebelum mengakui, semuanya berjalan dengan sangat baik. Jujur saja, saya tidak menyangka Sabtu ini akan terjadi pada saya. Kemudian, di level kejuaraan, sama saja karena kami mendapatkan poin yang sama, tetapi semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, tenanglah, desaknya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sedikit demi sedikit, saya beradaptasi dengan lintasan. Mari kita lihat apakah kami dapat meningkatkan performa dengan ban bekas. Saya dapat meningkatkannya di sana, saya merasa lebih baik daripada dengan ban baru, katanya. Saat ini, kami telah kembali memimpin di sirkuit yang kami tandai sebagai salah satu yang tersulit. Jadi mari kita lihat apakah kami dapat mempertahankannya setelah balapan atau kehilangan poin sesedikit mungkin. Sementara itu, setelah hari Jumat di mana ia menderita rasa sakit yang luar biasa, Jorge Martin menyelesaikan hari yang sangat menarik di IP Qatar hari Sabtu ini, di mana ia menunjukkan kilasan kelas sebelum kehilangan kekuatannya. Setelah 2 bulan cedera dan hampir 5 bulan tidak aktif, Jorge Martin kembali akhir pekan ini di Grand Prix Qatar, yang keempat musim ini dan yang pertama, juga melakukan debutnya bersama Aprilia. Pada hari Jumat, sang pembalap mengaku bahwa ia menjalani balapan yang sangat sulit dan menderita banyak rasa sakit. Tetapi hari Sabtu ini ia mulai menunjukkan tanda-tanda kelasnya, yaitu juara dunia MotoGP. Pembalap Aprilia itu, dalam penampilan pertamanya di Q1, berhasil finish kedua dan lolos. Tetapi kemudian pada upaya kedua ia tidak dapat memastikannya dan akhirnya lolos di posisi ke-14 di grid, tepat di belakang rekan setimnya Marco Bezzecchi. Dalam perlombaan itu, ia mengejar ketertinggalan dan bahkan memperoleh poin, sebelum secara bertahap kehilangan kekuatan dan dengannya, posisi, hingga ia finish di posisi ke-14. Saya senang dengan sesi kualifikasi, karena saya hampir lolos ke Q2, kenang Martin di penghujung hari. Tapi fisik saya sangat membatasi saya, dan akhirnya saya kehabisan tenaga di lengan kanan saya, karena saya mencoba mengimbangi semuanya dengan lengan itu. Justru kebalikan dari apa yang cedera. Saya tidak dalam posisi yang baik di atas motor, dan itu membuat saya jauh lebih lelah. Masih banyak yang harus diperbaiki untuk memperbaiki posisi saya di atas motor, kata pembalap Spanyol itu, yang sudah terlihat memberikan banyak instruksi di pit untuk membuat Aprilia siap dan melaju. Marc Marquez finish ketiga dalam latihan MotoGP di Qatar, hanya 22/1000 detik di belakang Bagnaia. Meski jaraknya berdekatan, tim Spanyol bukanlah yang difavoritkan. Marc Marquez ikut bersaing di Qatar. Meskipun juara dunia 8 kali itu menekankan bahwa sirkuit internasional Losail bukanlah salah satu favoritnya dan para pesaingnya memiliki keuntungan yang sedikit lebih besar, kenyataannya sesi hari Jumat cukup positif baginya. Seperti yang diharapkan banyak orang, pembalap Spanyol itu mendominasi sesi latihan bebas pertama. Bersemangat untuk menebus kecelakaan yang dialaminya di balapan Austin, dan dalam kondisi sulit di kandangnya sendiri. Dengan lintasan tanah dan yang terpenting di siang hari ketika acara penting akhir pekan ini berlangsung di malam hari, ia memimpin FP1 dengan waktu 1:52.288. Setengah detik lebih cepat dari Fabio Di Giannantonio. Dalam praktiknya, waktunya membaik secara signifikan. Franco Morbidelli memimpin, mengalahkan Ducati resmi, tetapi itu bukan drama bagi 93, yang finish ketiga. Dengan catatan waktu 1:50.997, 167/1000 detik di belakang pembalap PR46 itu dan hanya 22 detik di belakang Pecco Bagnaia di salah satu trek favoritnya. Di penghujung hari, dalam pertemuan rutinnya dengan media, Marquez menerima posisi ketiga saat start, sambil sekali lagi menegaskan bahwa lintasan Qatar tidak cocok untuknya seperti yang lain, dan baginya, sangat positif bisa sedekat ini dengan favorit, sesuatu yang tidak ia duga. Ini Qatar, saya akan mendaftar untuk itu dan saya mendaftar untuk finish ketiga. Insiden Austin seharusnya tidak berpengaruh apapun. Losail adalah salah satu sirkuit yang ditandai dengan warna merah, dan hal baiknya adalah saya dekat dengan mereka, Marc memulai. Saya berharap bisa lebih jauh lagi.
Sirkuit ini penuh dengan tikungan panjang, yang tidak cocok untuk saya karena gaya saya. Saya berkendara melawan gaya saya tidak bisa melakukannya berdasarkan insting. Kecepatannya ada, tetapi saya harus berpikir keras, lanjutnya. Sementara itu, Pecco Bagnaia, yang memimpin hari pembukaan GP Qatar, akhirnya kalah dari temannya Franco Morbidelli, tetapi di akhir latihan, ia menyatakan itu sebagai hari terbaiknya musim ini. Pembalap Ducati asal Italia itu melupakan keraguan dan sakit kepala yang dialaminya pada hari Jumat pertama musim ini, seperti ketika ia gagal lolos langsung ke Q2 di Thailand, yang membuat sisa akhir pekan ini menjadi sulit baginya. Namun, hari Jumat ini, ia tampil sangat solid di awal Grand Prix Qatar, sebuah ajang di mana ia biasanya menonjol dan di mana, faktanya, ia memimpin pada hari pertama saat waktu menunjukkan 0, meskipun putaran akhir yang cepat oleh Franco Morbidelli menjatuhkannya ke posisi kedua. Meski begitu, situasinya agak paradoks. Pecco Bagnaia, yang tampil sebanyak 5 kali selama latihan, memasang satu set ban baru, sedang di depan dan lunak di belakang. Di posisi keempat dengan waktu tersisa kurang dari 10 menit. Hasilnya, pembalap Italia itu memecahkan rekor waktu, dengan catatan waktu 1:59.75, menjadi yang pertama menembus batasan 51 dan memimpin klasemen saat itu. Akan tetapi, alih-alih melakukan upaya kedua untuk memperbaiki, Pecco justru kembali ke pit, memarkir Ducatinya di depan garasi dan mulai memperjelas bahwa ada yang salah dengan ban belakang, memerintahkan pemasangan kompon medium bekas setelah 5 putaran. Ia keluar ke lintasan dan, secara logis, tidak mengalami peningkatan, mencatatkan waktu 55,5 dan 56,6. Menghindari memberikan petunjuk tentang di mana batas kemampuannya dalam mencari putaran tercepat. Itu adalah hari terbaik sejauh musim ini, kata pelatih asal Italia itu. Sore ini kami membuat langkah maju lagi, terutama dalam pengereman dan masuk tikungan, lanjutnya. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi angkat bicara terkait peluang kemenangan Francesco Bagnaia. Ducati sejatinya mengawali kompetisi MotoGP 2025 dengan sangat baik. Pembalap tim utama mereka, Marc Marquez berhasil menyapu bersih kemenangan baik di sesi sprint maupun balapan utama pada 2 seri awal. Di sisi lain, pembalap tim satelit mereka, Gresini Racing, Alex Marquez konsisten finish di tempat kedua. Sedangkan pembalap tim utama mereka lainnya, Francesco Bagnaia ada di posisi ketiga pada seri MotoGP Thailand. Kemudian finish di tempat ketiga dan keempat di sesi sprint dan balapan utama MotoGP Argentina. Di balapan utama, posisi ketiga didapatkan oleh pembalap tim satelit Ducati lainnya dari VR46 Racing, Franco Morbidelli. Meski urutannya sedikit berubah, tapi Ducati tentu patut berbangga karena hitungannya, pembalap mereka masih mendominasi podium di Argentina. Terkait keberhasilan tersebut, manajer Ducati, Davide Tardozzi tampak cukup puas. Ducati melakukan sebuah pekerjaan yang fantastis karena, kami finish, pertama, kedua, ketiga dan keempat, tutur Tardozzi. Marc melakukan sebuah balapan yang fantastis sebagaimana juga Alex. Tapi, ya, kami punya 3 pembalap Ducati lain di sana dan itu membuat kami merasa sangat bangga dengan dukungan yang kami berikan ke tim satelit, lanjutnya. Tardozzi juga mengaku sempat sedikit khawatir karena Marquez berada di belakang adiknya, Alex selama beberapa lap di Argentina. Meski begitu, mereka percaya pada Marquez dan The Baby Alien berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Sekitar beberapa lap menjelang akhir balapan, Marquez menyalip Alex dan kembali finish di posisi pertama di Argentina. Saya sedikit takut, tapi pada akhirnya, kami percaya pada Marc dan tahu dia akan mencoba sesuatu di akhir balapan, dan dia melakukannya, kenang Tardozzi. Sementara Marquez tampil gemilang, kondisi Francesco Bagnaia ramai jadi sorotan. Bagnaia yang digadang bakal jadi pesaing berat Marquez musim ini dinilai tampil tak segarang biasanya. Terkait masalah ini, Tardozzi mengakui bahwa Bagnaia memang memiliki masalah. Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing, Jorge Martin, tetap optimis dapat ikut bersaing merebut gelar juara MotoGP 2025 meski sudah melewatkan 2 seri balapan pertama.